Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Putra Pratama, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Mekanika Fluida 2, yaitu tentang aliran laminar dan aliran tubular. Tidak panjang lebar lagi, mari kita mulai. Aliran fluida dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dua jenis yang berbeda, yaitu aliran laminar dan aliran tubular. Aliran laminar terjadi ketika fluida mengalir dalam lapisan paralel yang sangat kecil tanpa gangguan di antara mereka. Dalam aliran laminar, lapisan fluida meluncur secara paralel tanpa pusaran atau arus normal pada aliran itu sendiri. Jenis aliran ini disebut juga sebagai aliran streamline karena dicirikan oleh streamline yang tidak bersilangan. Oke, yang pertama adalah aliran laminar. Aliran laminar adalah gerakan fluida di mana setiap partikel dalam fluida mengikuti lintasan yang sama dengan partikel sebelumnya. Dalam dinamika fluida, aliran laminar dicirikan oleh lintasan partikel fluida yang halus atau teratur. Berbeda dengan aliran turbulen yang dicirikan oleh pergerakan partikel fluida yang tidak teratur. Fluida mengalir dalam lapisan paralel dengan pencampuran lateral minimal tanpa interupsi antar lapisan. Oleh karena itu, aliran laminar disebut juga aliran aerodinamis atau aliran viskos. Ketika fluida mengalir melalui saluran tertutup seperti pipa atau antara dua plat datar, salah satu dari dua jenis aliran dapat terjadi. Aliran laminar atau aliran turbulen itu termasuk atau tergantung pada kecepatan, viskositas fluida dan ukuran pipa atau dalam bilangan Reynolds. Aliran laminar cenderung terjadi pada kecepatan yang viskositasnya tinggi. Contoh dari aliran laminar itu adalah tinta yang keluar sifatnya smooth berupa satu garis lurus dan alirannya sangat tenang. Yang kedua ada aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Contoh dari aliran transisi seperti peralihan dari satu garis akan merubah menjadi dua garis transisi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan keadaan berfluktuasi yang sangat saling interaktif. Akibat dari hal tersebut, garisan alir antar partikel fluida saling berpotongan. Oleh Osborne-Reynolds digambarkan sebagai bentuk yang tidak stabil yang bercampur dalam waktu yang cepat. Yang selanjutnya memecah dan menjadi tak terlihat. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds yang lebih besar dari 4000. Aliran acak dan mempunyai kecepatan beraneka ragam. Aliran ini terjadi di air dan udara. Aliran ini lebih efektif dalam mengangkut dan menjalankan sedimen karena beraneka ragaman gradien kecepatannya. Pada arus turbulen, massa air bergerak ke atas ke bawah dan secara lateral berhubungan dengan arah arus yang umum, memindahkan massa dan momentum. Dengan gerakan tidak beraturan seperti itu, massa atau gumpalan fluida akan mempunyai percepatan menyimpang yang hanya sedikit persentasenya dan kecepatan rata-rata. Meskipun begitu, arus turbulen bersifat menentukan arus, sebab turbulen menjaga partikel-partikel dalam suspensi secara konstan, seperti clay dan slate pada sungai dan pasir pada arus turbidit, atau secara berangsur seperti pada kebanyakan butir pasir di sungai, pantai, dan bukit pasir, di mana terdapat variabel massa jenis, kecepatan, diameter, dan juga
viskositasnya, sehingga semakin kecil viskositasnya maka bilangan Reynolds-nya akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. 90 sampai 9 jika kecepatan aliran semakin kecil maka bilangan Reynolds-nya akan semakin kecil juga. Hubungan antara bilangan Reynolds dengan penentuan apakah aliran suatu fluida yang kita tinjau memiliki profil yang laminar, turbulen atau transisi dapat diketahui dengan yang pertama, apabila Reynolds number didapatkan hasil kurang lebih dari 2000 maka aliran tersebut dinyatakan sebagai aliran laminar. Apabila Reynolds number didapatkan hasil 2000 kurang X dikurang lebih dari 4000 maka aliran tersebut dinyatakan sebagai aliran transisi. Yang ketiga, apabila Reynolds number didapatkan hasil lebih dari 4000 maka aliran tersebut dinyatakan aliran turbulen. Jadi dalam aliran laminar dan aliran turbulen itu mempunyai perbedaan di setiap masing-masingnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa aliran laminar adalah ketika setiap partikel fluida mengalir di sepanjang satu jalur yang mulus dan beraturan di mana partikel-partikel fluida tidak mengganggu aliran partikel satu sama lain atau berpindah antar lapisan. Sedangkan aliran turbulen adalah saat terjadinya aliran fluida yang tidak teratur, di mana partikel dalam aliran turbulen dapat bergerak secara acak antar lapisan, bercampur dan membentuk pola aliran seperti pusaran air. Contoh dari perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen. Yang pertama, aliran laminar itu halus, sedangkan aliran turbulen itu tidak. Yang kedua, partikel fluida dalam aliran laminar tidak saling silang, sedangkan partikel aliran turbulen saling silang dalam aliran fluida. Yang ketiga, kecepatan konstan terjadi pada setiap titik dalam aliran laminar, sedangkan di sisi lain pada aliran turbulen kecepatannya berbeda. Dan yang terakhir, tegangan geser pada aliran laminar tergantung pada viskositas dan tidak bergantung kepada viskositas. Sedangkan di sisi lain tegangan geser yang terkait dengan aliran turbulen adalah fungsi densitas. Sekiranya itu penjelasan saya dari aliran laminar dan turbulen. Sekiranya segitu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.